Shalom Bapak Ibu Saudara, sekali lagi shalom, shalom. Tuhan Yesus baik ya, amin Bapak Ibu Saudara, amin. Saya percaya kita semua pagi hari ini tanpa terkecuali kita sama-sama mengalami kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya rindu agar kita semua termasuk saya juga kita sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang memberi gambaran kepada kita semua bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Dan tadi puji-pujiannya sangat cocok dengan firman Tuhan pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan sama-sama banyak merenungkan dari satu ayat saja, Bapak Ibu Saudara. Kalau dari judulnya di sini saya kasih judul Tuhan Gembalaku. Mungkin udah kebayang gitu ya, kita mau belajar dari pasal mana gitu ya. Kita mau sama-sama belajar dari Mazmur 23 ayat 1. Boleh di next. Ya, kita mau sama-sama baca Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa melihat di depan. 3, 2, 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekali lagi boleh kita baca Bapak Ibu, 2, 3. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat Mazmur ini ya. Jadi Mazmur ini adalah Mazmur puji-pujian, nyanyian yang dinaikkan oleh Daud. Bahkan kita sering mendengar ayat ini Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kita mau sama-sama belajar lagi. Di sini kita melihat bahwa Daud, dia menganggap, dia menaikkan pujian, menaikkan ungkapannya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah gembala dalam kehidupannya. Kalau kita bayangkan Bapak Ibu Saudara ketika Daud menaikkan pujian ini, menaikkan ungkapan syukurnya kepada Tuhan. Bisa dibilang Daud ini bukan sekedar asal nyanyi, bukan sekedar asal bunyi, bukan sekedar cuap-cuap aja gitu ya, bukan sekedar nyanyian belaka aja. Tetapi dia bermazmur karena dia punya keyakinan, kepercayaan yang teguh, pemahaman yang benar tentang apa? Tentang Tuhan yang dia percaya, tentang Tuhan yang dia sembah. Meskipun saat itu hidupnya tidak selalu dalam kondisi terbaik, Bapak Ibu Saudara. Dalam pasal-pasal sebelumnya, Daud itu menghadapi situasi yang sulit. Situasi yang sekali lagi tidak selalu baik-baik aja Bapak Ibu Saudara. Dia sangat dibenci, dia dimusuhi oleh orang-orang jahat, orang-orang fasik saat-saat itu. Orang jahat itu adalah orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang melakukan kekerasan, orang-orang yang congkak, orang yang suka membantah, orang yang suka berkhianat tanpa alasan. Bahkan beberapa penafsir itu berpendapat bahwa Daud itu menulis Mazmur ini ketika melarikan diri dari Saul, ketika melarikan diri dari putranya Absalom. Ketika Absalom ini mau membunuh Daud sebagai ayahnya. Nah, bukankah ketika kita membayangkan ini adalah satu kondisi yang tragis, kondisi yang menegangkan, yang betul-betul stressful gitu buat Daud. Betul-betul ya gak baik buat Daud Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca kembali di Mazmur gitu ya. Di pasal-pasal sebelumnya justru dia pernah merasakan putus asa. Dia menunjukkan keputusasaannya. Dia menaikkan mazmurnya kepada Tuhan, ratapannya kepada Tuhan. Dia bahkan bilang mereka musuh-musuhnya ini terlalu kuat bagi Daud. Bahkan Daud sempat bilang, Tuhan kapan semua ini berakhir? Nah ketika seseorang bilang kapan semua ini berakhir, artinya dia benar-benar berada dalam titik keputusasaan Bapak Ibu Saudara. Benar-benar rasanya mentok, pengen situasi yang gak enak itu cepet-cepet berakhir. Dan itu yang Daud alami. Tetapi Daud di tengah kesulitannya, stressfulnya, hal yang gak enak buat dirinya, pada akhirnya di Mazmur 23 ayat 1,
Daud bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Justru di kondisinya yang gak baik, dia bisa bilang takkan kekurangan aku. Biasanya orang kalau mengalami kesulitan, hal-hal yang gak mudah, biasanya mungkin membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain gitu ya. Mengasihani diri sendiri, Tuhan hidupku kok begini amat ya, kok kekurangan banget ya, kok orang lain hidupnya enak, berkelimpahan kah, mungkin terpelihara, kayaknya hidup orang lain lebih enak gitu. Tetapi Daud di sini dia bilang dengan yakin, takkan kekurangan aku di tengah situasinya yang tidak selalu baik-baik saja. Ternyata Bapak Ibu Saudara, Daud memberi penggambaran bahwa Tuhan itu jadi gembala hidupnya. Dan Daud ini sebagai seekor domba. Nah ternyata penggambaran ini, gembala dan domba, ini satu hal yang gak asing buat Daud. Kenapa? Karena kita tahu Daud di masa mudanya dia menghabiskan waktunya untuk menggembalakan domba, untuk mengawasi domba-domba yang dimiliki oleh ayahnya. Sehingga sekali lagi Daud ketika bilang Tuhan adalah gembalaku, Daud ini mengerti bahwa fokus seorang gembala, Tuhan itu fokusnya adalah kehidupan kita gitu. Tuhan itu mementingkan kehidupan Daud. Tuhan itu memikirkan kehidupan Daud juga. Seperti seorang gembala yang memikirkan kesejahteraan hidup domba-dombanya. Gembala itu ingin hidup domba-dombanya, hidup umatnya. Tuhan ingin hidup umatnya itu sejahtera. Sejahtera yang dimaksud di sini adalah terpelihara, aman dalam kondisi atau situasi apapun. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ketika Daud menaikkan Mazmur ini, saya yakin bahwa Tuhan itu jadi pegangannya Daud gitu ya. Daud menganggap bahwa Tuhan ini betul-betul memerdulikan kehidupan Daud karena Tuhan adalah gembalanya. Dan di tengah situasi sulitnya, di tengah kondisinya yang gak baik, dia menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Sekali lagi dia menjadikan Tuhan sebagai gembala hidupnya. Nah Bapak Ibu Saudara, kebanyakan dari kita mungkin sudah lama menjadi orang Kristen, sudah lama menjadi orang percaya. Tetapi saya ingin bertanya dan biarlah ini menjadi perenungan buat kita semua gitu ya. Yang pertama, bagaimanakah kehidupan kekristenan kita hari-hari ini Bapak Ibu Saudara? Masihkah kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan yang adalah gembala kita? Yang kedua, kita hari-hari ini lagi mengalami musim apa sih dalam hidup ini? Apakah lagi baik-baik aja atau mungkin seperti Daud ketika menaikkan Mazmur ini tidak berada dalam kondisi terbaik? Dan yang ketiga, kepada siapa Bapak Ibu Saudara atau kepada apa hari-hari ini kita menaruh rasa aman kita, kesejahteraan kita, kepercayaan kita? Apakah kepada hal yang sementara, hal yang semu, atau kepada Tuhan Sang Gembala hidup kita? Nah apapun jawaban Bapak Ibu Saudara gitu ya, saya rindu hari ini kita sama-sama menjadikan Tuhan sebagai gembala hidup kita. Boleh di next lagi? Nah kita sama-sama melihat Tuhan adalah gembalaku. Nah ternyata Bapak Ibu Saudara, kata Tuhan itu ditulis dengan YHWH, Yahweh, atau bacanya itu Adonai Bapak Ibu Saudara. Nah di sini artinya Tuhan itu adalah sesuatu yang mandiri, artinya yang ada dengan sendirinya. Artinya dia adalah pribadi yang tidak disebabkan oleh apapun. Tuhan itu adalah sumber keberadaan itu sendiri. Dia tidak diciptakan oleh sesuatu, tetapi justru Tuhan adalah sumbernya. Dia yang menciptakan segala sesuatunya di dunia ini. Dia yang menciptakan kita. Nah ketika kita berbicara tentang ayat ini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan itu berbicara tentang sang sumber. Yang pertama sang sumber. Tuhan adalah sumber kita. Yang kedua, di sini artinya juga Tuhan itu adalah pribadi yang kekal, yang abadi. Gimana maksudnya? Keberadaannya, kehadirannya itu enggak ada ujungnya Bapak Ibu Saudara. Enggak berkesudahan selama-lamanya. Bahkan sekali lagi karena dia tidak disebabkan oleh apapun,
Gak ada yang namanya permulaan gitu. Jadi dia ada dari dulu kekekalan sampai selama-lamanya. Dia itu kekal. Artinya dia selalu hadir, dia selalu ada. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat Mazmur Daud ini, ketika Daud bilang Tuhan adalah gembalaku, Daud ini seakan-akan bilang Tuhan ini adalah sumber kehidupanku yang kekal. Tuhan adalah sumber kehidupanku yang selalu ada dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Boleh di next lagi? Nah, dari kata Tuhan adalah gembalaku, kalimat Tuhan adalah gembalaku. Ternyata ini juga menunjukkan dua sifatnya Tuhan. Apa dua sifatnya Tuhan? Yaitu transenden dan juga imanen. Nah, transenden apa maksudnya? Maksudnya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha tinggi, karena transcend, jadi dia melampaui ciptaannya, melampaui akal kita. Apa yang tidak kita pikirkan itu Tuhan kerjakan. Kemudian Tuhan kita adalah raja yang bertahta. Dia sangat berkuasa. Bahkan artinya dia berdaulat atas hidup kita dan juga memegang kendali kehidupan kita. Jadi bisa diartikan maha tinggi di sini bukan sekedar berbicara tentang Tuhan berdiam di atas langit, di sorga gitu ya, bukan hanya menunjukkan posisi itu, tapi lebih dalam lagi. Yang dimaksud di sini adalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tinggi, itu Tuhan yang sangat berkuasa. Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita adalah imanen, Tuhan yang dekat, a very personal God, artinya Tuhan yang sangat intim dengan kita, Tuhan yang mau menjalin persahabatan dengan kita. Dia Tuhan yang mengenal anak-anaknya, dan kalau bisa dirangkum dengan satu kata atau satu istilah gitu ya, Immanuel. Dia adalah Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Jadi meskipun dia adalah Tuhan yang maha tinggi, raja yang bertahta, yang melampaui ciptaannya, tetapi di saat yang bersamaan dia adalah Tuhan yang dekat, Tuhan yang gak jauh dari kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga seharusnya dalam kondisi apapun, situasi apapun, kita tidak akan bisa hilang dari jangkauannya Tuhan. Kenapa? Karena sekali lagi Tuhan kita adalah Tuhan yang dekat. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini saya mengajak kita semua untuk sama-sama mengagumi keindahan Tuhan, pribadi Tuhan sebagai gembala gitu ya. Jadi Tuhan adalah gembala, ini berbicara tentang satu pribadi yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Boleh di next? Jadi kita bisa melihat ketika Daud berkata Tuhan adalah gembalaku, ketika kita mengatakan Tuhan adalah gembalaku, artinya adalah Tuhan itu menjadi sumber kehidupan yang kekal, yang selalu ada buat kita. Dia menjadi Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita. Dan yang ketiga, dia adalah sahabat yang dekat, sahabat yang selalu ada. Amin, Bapak Ibu Saudara, amin ya. Seperti yang saya bilang di awal, fokus seorang gembala itu adalah domba-dombanya. Daud pernah menyelamatkan dombanya dari beruang, dari singa gitu ya. Dia lepaskan domba itu dari mulut hewan binatang buas yang ada. Dan ternyata gembala itu memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Di Alkitab dibilang gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Gembala meninggalkan 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat. Dan sampai menemukannya. Dan ternyata hal ini juga yang Tuhan lakukan buat kita dari dulu sampai sekarang, Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak akan kehabisan cara untuk menolong kita. Kenapa? Karena sekali lagi dia adalah sumbernya. Dia sumber kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan gak akan menyerah dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dengan apapun yang Bapak Ibu lagi alami. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita. Dan dia adalah Tuhan yang gak lepas tangan, yang gak pernah meninggalkan kita. Kenapa? Karena dia adalah sahabat yang dekat. Gembala yang selalu ada. Boleh di next lagi? Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, takkan kekurangan aku itu adalah hasilnya. Hasil dari apa? Hasil dari ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan yang adalah sang sumber, Tuhan yang adalah pemegang kendali,
Tuhan yang adalah sahabat yang dekat buat kita. Takkan kekurangan aku itu adalah hasilnya gitu ya. Ini bukan berbicara tentang kita berkelimpahan, tidak kekurangan harta gitu ya. Kita bergelimang harta, kita punya banyak kekayaan gitu ya. Bukan sekedar berbicara tentang itu Bapak Ibu di ayat ini. Ayat ini menegaskan takkan kekurangan aku, artinya adalah kita tidak akan kekurangan penyertaan Tuhan, kita tidak akan kekurangan perlindungan Tuhan, kita tidak akan kekurangan kekuatan dari Tuhan, tuntunan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan. Di ayat 2 sampai 6 itu dijelaskan lebih lagi maksudnya takkan kekurangan itu seperti apa Bapak Ibu Saudara. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya sendiri di rumah gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, dengan kita mengetahui bahwa Tuhan adalah sang sumber, Tuhan adalah pemegang kendali kehidupan kita, Dia adalah sahabat kita. Ketika kita mempercayai itu, ketika kita membiarkan Tuhan memegang kendali hidup kita sepenuhnya, maka sekali lagi sesungguhnya kita tidak akan kekurangan. Mau kondisi kita lagi tidak baik-baik aja, mau lagi dalam kondisi terburuk, kita tidak akan kekurangan. Ada rasa kecukupan di dalam Tuhan. Karena sekali lagi Dia adalah sang sumber, Dia yang memegang kendali kehidupan kita. Nah lalu bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Tuhan yang Daud tuliskan di Mazmur ini adalah Tuhan yang sama yang kita sembah saat ini, yang kita tinggikan saat-saat ini Bapak Ibu Saudara. Artinya dalam kondisi apapun kehidupan kita, ketika kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber kita, pemegang kendali hidup kita, sahabat kita, seharusnya itu sudah cukup buat kita gitu ya. Bukan berarti artinya kita nggak butuh misalnya duit gitu ya buat mencukupi kebutuhan, untuk beli beras atau untuk bayar sekolah anak dan yang lain-lain. Tapi mari kita perdalam fokus kita. Jangan hanya menganggap takkan kekurangan aku ini artinya Tuhan akan mencukupi kita dalam hal harta, kekayaan atau secara materi. Tapi ada yang lebih dalam lagi, yaitu penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan, perlindungan Tuhan, tuntunan Tuhan, petunjuk Tuhan, hikmatnya Tuhan gitu ya. Nah mungkin ada beberapa dari kita yang hari-hari ini mulai merasa khawatir. Mengkhawatirkan hari depan, biaya hidup mungkin untuk anak atau mungkin masa pensiun gitu ya dan yang lain-lain. Itu adalah satu hal yang valid, satu hal yang nyata yang gak apa-apa Bapak Ibu rasakan gitu. Tetapi jangan hanya berhenti dalam perasaan-perasaan itu, jangan hanya tenggelam dalam kekhawatiran, ketakutan kita. Tetapi percayalah bahwa berkatnya itu tidak hanya dilihat secara materi sekali lagi, tetapi ada kekuatan, ada kesanggupan yang Dia berikan kepada setiap kita Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu ya, takkan kekurangan aku di sini artinya dalam keadaan apapun, meskipun lagi nggak baik-baik aja, pada akhirnya kita bisa bilang ke Tuhan, Tuhan asalkan aku berjalan bersamamu, asalkan ada Engkau bersama-sama denganku, itu sudah cukup bagiku. Dan selama kita masih bisa bangun pagi, kita masih bisa bernafas, itu artinya adalah Tuhan masih kasih kekuatan yang baru. Kasih kekuatan yang baru, kasih kesanggupan buat kita untuk menjalani hari. Amin, Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya mungkin secara mental, mulai ada yang lesu, ada yang lelah, mengalami kelesuan jiwa. Mungkin sebagai orang tua, sebagai anak-anak muda gitu ya. Bingung gitu harus mengambil keputusan seperti apa, mulai hilang harapan, mulai lemah di dalam Tuhan. Tetapi percayalah selama kita berjalan bersama dengan Tuhan yang adalah gembala kita, sekali lagi kita tidak kekurangan tuntunan Tuhan, kita tidak kekurangan petunjuk dari Tuhan, kita tidak kekurangan hikmat dari Tuhan. Di titik mental kita yang paling lelah, percayalah di situ ada Tuhan sang sumber yang memberikan tuntunan, arahan, petunjuk buat kita Bapak Ibu Saudara. Dan mungkin beberapa dari kita lagi mengalami lagi berjalan di jalan yang kelihatannya buntu gitu ya. Kita ngerasa mentok,
gak ada jawaban Bapak Ibu Saudara dari persoalan yang kita hadapi. Tetapi percayalah selama kita mengandalkan Tuhan, selama kita menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan, maka sekali lagi Tuhan yang akan menuntun kita. Tuhan yang akan menyertai kita, Tuhan yang akan memelihara kita. Boleh di next lagi? Jadi dari Mazmur 23 ayat 1 ini Bapak Ibu Saudara, meskipun hanya satu ayat, tapi saya rindu gitu ya, ini bisa jadi pegangan kita. Kalau mungkin nanti hidup kita lagi kurang baik-baik aja, kita bisa dengan yakin berkata bahwa Tuhan ini adalah gembalaku. Aku punya sumber kehidupan yang kekal, aku punya pemegang kendali kehidupanku, aku punya sahabat yang dekat. Dan aku tidak akan kekurangan penyertaannya, aku tidak akan kekurangan perlindungannya, aku tidak akan kekurangan tuntunannya, hikmatnya. Karena dia adalah gembala yang selalu menyertai. Boleh sama-sama kita baca sekali lagi Mazmur 23 ayat 1 Bapak Ibu Saudara dengan yakin ya. 1, 2, 3. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat buat setiap kita, memberi kekuatan untuk setiap kita.